Salam online Sikikan, kembali di channel ini Amalm. Kali ini kita akan bahas story PGR Hidden Chapter 11. Jadi tanpa basa-basi lagi ayo masuk ke story. Dimulai dengan Chrome yang sedang mengejar Mechanoid dengan ciri-ciri anggota Ko Wulong, bersama dengan Kamui. Namun mecha itu berhasil lolos tapi Chrome berhasil memasang alat pelacak padanya. Berhasil mengikuti mecha itu dan sampai di kapal besar ini. Dan Kamui sangat berisik seperti biasa. Yah dia emang orangnya kayak gitu, dan di sini seperti pasar dengan banyaknya ramai orang di setiap sudut kapal yang sedang menjajakan dagangannya. Ya emang gak ada gunanya si Jaim di tempat ramai kayak gini. Namun Chrome menarik Kamui kembali sebelum dia bisa melangkah ke tengah kerumunan. Dia mengubah frekuensi perangkat inver Kamui untuk menerima pesan mendadak. Lalu ada saluran masuk. Dengan berbicara terburu-buru seorang pemuda berambut pirang dan muncul di saluran komunikasi Strike Hawk. Dengan wajah berseri-seri memperlihatkan sosok yang ramah. Dengan menggunakan saluran pribadi Nikola dia menghubungi Strike Hawk. Yah dia berani melakukan itu karena dia adalah salah satu dari agen Nikola. Tapi karena suatu alasan dia mengeluarkan ID fisik karyawan dari dalam jasnya dan mendekatkannya ke layar, dan Kamui yang membacanya. Ahli taktik pemula di Departemen Tempur bernama Murray. Ya kalau kalian udah ngikutin story di channel ini pasti udah gak asing dengan namanya. Karena nama itu pernah disebutkan di chapter 5. Dia saudaranya Lee kan bang? Tepat sekali Meng. Yah dia adalah Murray saudara dari Lee, dan Chrome juga mengetahui hal itu, dan dialah pria misterius yang muncul di chapter utama. Di sini Murray akan memberikan informasi detail tentang misi mereka kali ini, yaitu menyelidiki pameran perdagangan yang selalu diadakan oleh KCC, dan mencari tahu sistem I-Gestalt yang ada di kapal ini. Penyelidikan itu dilakukan dengan alasan kapal ini yang selalu muncul tiba-tiba, namun mereka harus prioritaskan poin yang kedua, dan misi ini diperintahkan langsung dari petinggi Nikola untuk mencari informasi terkait sistem I-Gestalt yang berhubungan dengan kapal ini, dan jika tidak menemukan segeralah untuk mundur. Walau misi yang tertulis di kertas mereka harus mengambilnya jika benar ada, tapi Murray tak mau ambil resiko karena misi ini hanya melibatkan mereka berdua. Ya seperti kita tahu bahwa Sikikan juga ada di kapal ini karena misi rahasia yang Pak Hasen berikan. Lalu Kamui menanyakan sesuatu yang cukup dini, dia menanyakan apa itu Gestalt? Gestalt adalah sistem AI yang dapat melakukan perhitungan skala super besar. AI ini akan mengembangkan diri dan belajar, serta melakukan segala macam perhitungan atau penelitian untuk kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kamui takjub, dan bilang itu seperti obat bius. Jadi kita bisa serahkan semuanya pada Gestalt. Ya emang orang satu ini polos banget. Yah meskipun pada dasarnya bisa, beberapa orang menyebut Gestalt sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Meski itu tidak menjadi luar biasa, tetapi masih menyelesaikan misi terpenting, yaitu melindungi manusia. Faktanya Babilonia dilindungi oleh Gestalt. Gestalt adalah sistem yang membuat Babilonia tetap berjalan. Seperti firewall untuk Babilonia, namun ada lebih dari satu AI yang dikembangkan dengan infrastruktur tingkat rendah yang sama seperti Gestalt. Yang berarti pertahanan Babilonia bisa berisiko dibobol jika orang lain berhasil menemukan kode sumber AI terkait Gestalt. Jadi sudah jelas sistem itu harus direbut. Dan Murray bilang apapun yang terjadi, kami tidak boleh membiarkan orang yang salah menemukan kode sumbernya. Dan Murray di sini akan bertindak sebagai pendukung selama operasi ini. Jadi ayo berangkat Strike Hawk. Tapi udah segitu detail Murray ngejelasin misi ini. Dengan entengnya Kamui bertanya pada Chrome apa yang harus kita lakukan sekarang? Dahlah Kamui lu ikutin Chrome aja udah. Lalu Chrome mencari informasi di pasar dan mengikuti seorang yang diduga konstruk mengenakan topeng. Dan bisa mengontrol boneka, Chrome mengajak Cons itu berdiskusi. Lalu agar tak mencurigakan Kamui dan Chrome menaruh senjata mereka dan memperkenalkan diri. Dan Chrome juga menjelaskan misi mereka untuk mencari AI Gestalt di kapal ini. Dahlah anjir, musnah harapan gua, semua Cons tipe tank semuanya aneh. Ketularan Kamui ini Chrome asal jeplak gitu aja. Bahkan Murray pun sampai heran kenapa Chrome menjelaskan hal itu. Mukanya kelihatan banget kalau kesel ama Chrome enteng banget ngungkapin misi utama ama orang yang baru ketemu. Tapi Kamui menjelaskan tentang Chrome yang bisa merasakan hawa membunuh. Dan Chrome merasakan orang ini tak punya hasrat membunuh. Jadi tenang aja serahkan pada Chrome ucapnya. Lalu setelah keduanya sedikit mengobrol, Chrome dan orang asing itu berjabat tangan. Meskipun terlihat bermusuhan sebelumnya, tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Setidaknya dari sudut pandang Murray bertanya, ada apa dengan kedua orang ini ya? Ya itu yang dipikir.
Bahkan Chrome tak sungkan memperkenalkan Murray padanya karena orang asing itu memintanya. Dan Murray tersenyum dengan sedikit pasrah, dan membiarkan sistem visualnya disinkronkan dengan sistem visual pria bertopeng itu. Setelah itu akhirnya dia memperkenalkan diri, namanya Chao Feng, dia salah satu kru KCC Koolong. Dan Chao Feng tak sungkan memberitahu bahwa kapal ini sekarang berada dalam kendali AI yang mereka sedang cari. Lalu Chao Feng menjelaskan tentang AI Gestalt Huaxu, dan kurang lebih penjelasan yang dia berikan sama dengan pulau di chapter utama, dan rekan Chao Feng juga mencari bantuan untuk menjalankan rencana untuk pameran. Ya pokoknya kurang lebih penjelasan Chao Feng sama dengan pulau guys. Setelah penjelasan mereka berpisah, dan Strike Hawk terus mencari info sebanyak mungkin. Strike Hawk dan Chao Feng berpisah, karena akan sangat mencurigakan kalau mereka bersama. Lalu Murray kembali mencari data tentang Huaxu, dan butuh otoritas khusus untuk menggali info lebih dalam di database. Jadi ia akan mengurus akses otoritas tersebut, dan info dari Chao Feng mengatakan bahwa Ku hanya akan muncul pada saat pameran saja. Dan Kamui mengusulkan untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, karena akan lebih mudah jika mereka ada di panggung utama daripada harus menyelinap. Tapi mereka tak membawa perlengkapan untuk kamuflase. Namun Murray menyarankan sesuatu. Bagaimana jika kita menggunakan barang dagangan di dalam peti pengiriman? Saat melacak Chao Feng melalui visual kalian, Murray menemukan beberapa kompartemen berisi banyak pakaian. Yaitu ide yang bagus, karena dengan begitu mereka dapat bergerak dengan mudah. Tapi sayangnya kompartemen itu berisi peralatan konstruk perempuan, dan Murray berpikir sejenak. Dia mengamati kedua anggota Strike Hawk secara hati-hati. Lalu setelah menemukan solusi, dia bertepuk tangan, dan meminta Chrome berpakaian seperti wanita. Tapi Kamui malah mengajukan diri. Keduanya menjawab pada waktu yang bersamaan, Kamui, Chrome, dan Murray akhirnya saling menatap dalam keheningan yang canggung. Kamui mungkin terlalu tinggi dan lebar untuk menemukan pakaian yang cocok untuknya. Dibandingkan dia, Chrome pilihan yang lebih baik, dan kenapa Kamui dengan mudahnya mengorbankan diri? Yah Kamui bilang dia akan sangat cantik kalau berdandan. Ya terserah lu ajalah Kamui. Yah akhirnya pun mereka setuju dengan Kamui yang menjadi konstruk wanita untuk pameran. Dan Murray akan mencoba untuk memberi riasan pada Kamui untuk bertahan hingga round akhir. Dengan Chrome yang akan menjadi penjual, lalu Murray perlu berdiskusi dengan yang lain akan hal ini selama 20 menit. Jadi Chrome dan Kamui mulai bergerak untuk mencari pakaian. Mereka berhasil menemukan pakaian yang sepertinya bisa digunakan untuk Kamui. Sekarang hanya perlu menunggu Murray menghubungi mereka. Sambil menunggu mereka mengobrol, Chrome salut dengan Kamui yang bisa menahan rasa penasaran terhadap persaudaraan Murray dengan Lee. Ya Kamui bilang dia sangat penasaran, tapi dia masih punya akal sehat. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Lah masih punya akal sehat juga nih orang. Gua kira dah beneran gak waras. Ya mungkin Murray yang membuat Lee menjadi motivasinya. Dan saat Chrome membahas tentang camu Kamui memberi isyarat untuk diam, dan beralih topik untuk Kamui mencoba baju-baju itu menyesuaikan dengan badannya, mulailah berganti pakaian. Ketika Murray akhirnya kembali, yang menyambutnya adalah tumpukan pakaian berantakan dan dua anggota Strike Hawk. Murray dengan wajah lesu seakan tak percaya dia harus mengurus tim ini. Kasian juga si Murray ya guys. Oke. Dan setelah itu mereka memulai meriasi Kamui, dan Kamui bilang dia mulai muak dengan semua ini. Rada aneh nih orang, barusan dia ngaku waras dan dia sendiri yang ngajuin diri. Tapi sekarang dia yang muak sendiri, minta gua cakar kayaknya nih orang. Yah udah gua bilang Meng. Cons tipe tank di sini gak ada yang waras. Sebenarnya emang lumayan sih. Tapi kalau tahu dia itu cowok pasti bawaannya mau gua timpuk pakai sepatu. Bahkan Murray juga bilang terlambat mengatakannya sekarang. Semua berjalan lancar, dan Kamui sudah berada di panggung. Mungkin Chao Feng sudah membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Namun Chrome tidak menyangka bahwa pembantu yang disebutkan Chao Feng adalah pasukan Grey Raven. Murray bahkan baru mengetahuinya, karena sepengetahuan Murray Grey Raven masih berada dalam misi di Aceh. Yah walau begitu Murray sudah cukup senang melihatnya. Lalu sejumlah besar orang berkumpul di tempat perdagangan, dan boneka mekanik berpatroli, dengan setiap tampilan konstruksi baru yang muncul di panggung. Mereka semua seperti terjebak di tempat ini, namun mereka tetap bersemangat untuk acara ini. Apakah mereka sedang dikendalikan atau mereka diracuni oleh mimpi?
Saat Chrome masih tenggelam dalam pikirannya, MC boneka mekanik mengumumkan nomor Kamui berikutnya. Kamui dan Murai menoleh untuk melihat ke panggung. Kamui, mengenakan pakaian feminin, dan Lucia, mengenakan sesuatu yang biasanya tidak dia kenakan. Dan Murai tersadar bahwa pasukan saudaranya memiliki ide yang sama. Murai tampaknya menikmati hal ini, sementara Chrome memeriksa potensi ancaman melalui perangkat khusus miliknya. Sesaat ia melirik ke panggung untuk melihat Kamui mengirimkan ciuman terbang padanya. Meskipun Chrome ingin meneriaki Kamui, yang bisa dia lakukan hanyalah memberi isyarat liar padanya untuk berhenti bertingkah tidak pantas. Dan Kamui mengacungkan jempol pada Chrome. Lalu di detik berikutnya Kamui mengangkat roknya dan penonton menanggapinya dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Dan ia mengira teriakan marah Chrome sebagai sorakan. Kalau gua ada di situ pasti tuh orang dah gua timpuk pakai sendal. Kamui mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu para penjaga membukakan tirai dan muncullah sosok yang mereka cari. Lalu Murai bilang mungkin Grey Raven memiliki rencana. Jadi dia terpikirkan untuk membuat pengalihan. Dan untuk itu Chrome menghubungi si Kikan. Setelah konfirmasi, Chrome membuka pakaiannya untuk memperlihatkan sabit yang dia sembunyikan. Penonton melarikan diri ke berbagai arah dengan ngeri. Setelah Grey Raven berhasil mendapatkan Ku, boneka mekanik mengepung Chrome dan Kamui. Sementara kru Kowloon mengejar pasukan Grey Raven, dan Chao Feng membantu Strike Hawk dari kepungan robot mekanik. Chrome dan yang lain sedang menghajar para robot mekanik. Setelah selesai tiba-tiba Chrome memasuki mimpi masa lalu dengan Langston terbangun di kasur lamanya. Di dalam mimpi Langston dibangunkan oleh Kamui, dan Kamui bilang dia sudah ditunggu oleh Wan Shi dan yang lainnya. Tapi dia tak mengenali Kamui, karena yang dia tahu dia itu Langston bukanlah Chrome. Dan singkat cerita ada ayahnya juga yang membangunkannya. Lalu semua orang dalam mimpi itu seakan menyemangati Langston dengan pilihan yang akan ia ambil. Dan akhirnya dia bertemu dengan Chrome dirinya sendiri, lalu akhirnya Chrome dan Langston mengambil jalannya masing-masing. Walaupun kedua jalan itu tetap ada rintangan, mereka saling menyemangati satu sama lain dengan jalan yang mereka pilih. Di sebelah Chrome ada Kamui sambil menyeringai seperti biasa, lalu ada Chao Feng yang hampir tak bisa berdiri. Tak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tapi Chrome tahu bahwa mereka berdua baru saja memasuki mimpi. Akhirnya mereka bertiga tersadar, dan Murai menjelaskan situasi. Sederhananya, Chrome, musuh, dan Grey Raven, semuanya telah masuk ke dalam jebakan mimpi saat memasuki ruang kendali utama. Dan sekarang semua terjebak di dalam main dari sistem komputasi Huaxu. Sepertinya fasad itu dibuat oleh Huaxu. Untungnya Murai punya pengalaman menangani hal-hal seperti ini. Tapi sebelum Murai ingin melakukan koneksi untuk mengeluarkan Kamui dan Chrome, mereka telah lebih dulu keluar dari mimpi itu, dan Ku juga cukup takjub dengan mereka semua yang bisa lepas dari hal itu. Tapi sebenarnya di hadapan mereka bukanlah Ku, itu adalah Huaxu yang memakai wujud program, dan ternyata memang benar Huaxu tidak jahat, ia tidak pernah meminta untuk mengontrol siapapun. Dan fakta lainnya adalah Huaxu hanyalah mesin pembuat mimpi, tapi Gestalt bukan pembuat mimpi. Memang, Gestalt yang sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih kuat. Aku hanyalah duplikat yang lebih kecil. Jadi mari kita bertarung, kalahkan aku, dan aku akan membawa kalian ke tempat yang kalian tuju. Silakan bebaskan kapal ini, dan akhiri mimpinya. Huaxu menjelaskan kembali bahwa Lady Ku lah dalang dari semua ini, dan dia hanyalah sebuah sistem komputasi. Kalau begitu yang perlu kita lakukan hanyalah mencari jalan keluar dari sini, tidak perlu bertarung, tapi Chrome menyadari Huaxu ingin bertarung, dan Ku sedang bertarung di lokasi lain dalam main. Ku sedang bertarung demi Huaxu, ia tak ingin Ku melakukan ini, tapi ia tidak bisa membiarkan keinginan Ku tak terjawab. Lalu seperti menjawab rasa hati Huaxu, Chrome menerima tawaran bertarung itu, dan Chrome ingin Huaxu mengerahkan seluruh kemampuannya, demi menjawab rasa hatiku. Lalu Chrome bilang, bertarunglah dengan semua yang kau punya, karena aku akan melakukan hal yang sama, lalu aku akan menghapusmu dari dunia ini. Mendengar perkataan Chrome, Huaxu menghela napas lega dan mengeluarkan senjata tajam dari kehampaan. Chrome juga mencabut sabit dari mantelnya. Keduanya mengambil posisi, lalu Chao Feng dan Kamui mundur untuk memberi mereka ruang. Bertarung dengan sengit, dan akhirnya Chrome menang. Huaxu berterima kasih telah mengalahkannya. Jika salah satu wujudnya dikalahkan, wujud aslinya akan menjadi lemah. Dan ini alasan kenapa Huaxu mudah dikalahkan oleh Grey Raven. Setelah jeda, ekspresi Huaxu melembut,
Seolah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal, Huaxu memberitahu wujud aslinya yang strukturnya mirip dengan Gestalt ada di tangan Kowloon yang asli. Ikuti arus sungai yang akan mengantar mereka ke sana. Lalu ruangan bergetar, dan dindingnya runtuh. Kelompok tersebut tidak dapat lagi membedakan atas dan bawah. Sampai mereka melihat beberapa bentuk familiar di kejauhan, Chrome menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat wujud Huaxu yang perlahan menghilang. Selesai dengan situasi yang ada di chapter utama, Chrome menghampiri Chao Feng, dan mereka berbicara soal jebakan mimpi sebelumnya. Chao Feng memberitahu bahwa kalau bukan karena murai dia mungkin masih terjebak dalam mimpi, dan mempertanyakan kenapa mereka bisa lolos dari mimpi itu. Dan Chrome hanya bilang, mimpi itu hanya tak cukup baik bagi dia. Itu saja, lalu Chrome menepuk bahu Chao Feng dan menuju ke arah Komandan Grey Raven untuk menyambut mereka. Dan Kamui memberi lencana Strike Hawk kepada Chao Feng, dan bilang kalau dia ingin keluar dari kru Kowloon dia bisa bergabung dengannya. Setelah menyelesaikan pidato, Kamui lari ke tempat Chrome berada dan mulai membuat keributan dengan Grey Raven. Semuanya sudah berakhir sekarang, kapal ini akhirnya bisa kembali ke rumah yang seharusnya. Yah, rumah sebenarnya dari KCC, Kowloon yang asli, seharusnya berada di dekat tempat kapal ini akan berlabuh. Di atas haluan kapal, sinar matahari menembus kegelapan, menyinari menara tinggi menjulang yang membelah cakrawala, dan itulah Kowloon Metropolis. Akhirnya chapter 11 selesai, dan beberapa misteri pun terjawab. Yah, ternyata yang kita lawan di sini semua hanya program data. Lalu di next chapter mereka sepertinya akan bertarung kembali di Kowloon Metropolis. Baiklah guys, berhubung saya juga dah capek banget untuk selesaikan chapter 11 yang cukup panjang. Jadi saya akhiri video ini, dan jangan lupa untuk para sikikan like, komen, dan share video ini. Sampai bertemu di next chapter. Salam online sikikan.